Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Selamat menyaksikan. Sebelum melangkah lebih jauh, marilah saya perkenalkan terlebih dahulu fasilitator dan pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Fasilitator saya bernama Bapak Denden Nurjaman dari SMKN 2 Garut. Dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Sri Rahayu dari SDN Majalengka Wetan 7. Baik, mari kita mulai. Dalam LMS ada 2 pertanyaan pemantik yang harus saya jawab dalam memaparkan koneksi antar materi. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, mengenai kesimpulan, saya simpulkan bahwa sebagai seorang guru sangatlah penting untuk mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE agar dapat memahami dan menghayati 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yakni dapat mengelola emosi, yaitu kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif dalam pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain dalam kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dalam keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, guru pun sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid, menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jawaban pertanyaan nomor 2. Seluruh modul saling berkaitan, terutama dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Baik, mari kita mulai kaitan modul 1.1 dengan modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional dalam modul 2.2 lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Selanjutnya, kaitan modul 1.2 dengan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2 merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak pada modul 1.2 yaitu kolaboratif. Selain itu, untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, maka seorang guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran sesuai dengan peran guru penggerak dalam modul 1.2 yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.2 adalah kompetensi sosial dan emosional atau KSE dalam modul 2.2 dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi guru penggerak sesuai dalam modul 1.3 untuk mewujudkan murid berkarakter Pancasila yang relevan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya, kaitan modul 1.4 dengan modul 2.2 adalah kompetensi sosial dan emosional atau KSE dalam modul 2.2 dapat terwujud jika seorang guru penggerak dapat menciptakan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam modul 1.4 yang selaras dengan kompetensi sosial dan emosional atau KSE tersebut. Dan yang terakhir adalah kaitan antara modul 2.1 dengan modul 2.2 adalah sebagai berikut. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dalam modul 2.2 sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain terfokus pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab.
Dalam LMS pun ada pertanyaan lanjutan untuk menyelami pengalaman dan pemahaman. Yaitu yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa. Sehingga, nomor 2, setelah mempelajari modul ini, ternyata. Yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, dan yang terakhir adalah, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid adalah, bagi rekan sejawat adalah. Untuk pertanyaan nomor 1, jawaban saya adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa menciptakan sosial dan emosional yang baik pada murid itu tidak memiliki trik dan pembelajaran-pembelajaran khusus, sehingga akan tercipta secara alamiah dalam diri murid setelah melewati fase-fase pendidikan di sekolah. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 adalah, akan tetapi, setelah mempelajari modul 2.2 ini, saya baru paham. Ternyata ada cara dan trik tertentu dalam pembelajaran sosial dan emosional atau PSE seperti teknik stop atau stop, take a breath, observe, and proceed. Prinsip mindfulness atau kesadaran penuh dan penerapan well-being yang dapat merubah karakter murid secara psikologis sehingga murid akan memiliki kesadaran diri yang tinggi, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga timbul empati pada orang lain, memiliki keterampilan berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Dan yang ketiga adalah menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, yaitu stop, take a breath, observe, dan proceed. Dan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keempat, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Perubahan bagi murid yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat dan ramah, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid serta membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Kemudian, perubahan bagi rekan sejawat yang akan saya terapkan adalah melalui penguatan kompetensi sosial dan emosional atau KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dapat menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah lainnya. Belajar dengan berbagi praktik baik, bisa dalam bentuk seminar dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ikep Mayang Arum pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.